Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kreator FB Pro yang baru maupun yang sudah lama, tapi sampai saat ini belum juga dimonetisasi. Selamat datang kembali. Insya Allah di konten kali ini kita akan bahas daging, kita akan bahas ilmu yang sangat mahal terkait monetisasi di FB Pro, dan kalian tidak salah ya. Judul ini nggak salah, kita memang hari ini akan bahas sesuatu yang mana ini menjadi target monetisasi selama hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Dan saya yakin banyak teman-teman yang ngeklik video ini karena mungkin umur akun FB Pro-nya udah tahunan. Ya, ini sudah sangat mengkhawatirkan sih. Teman-teman umur akunnya udah tahunan, udah dari 2024 ada ya. 2024 ada sampai sekarang belum ya. 2025 juga ada, atau bahkan teman-teman yang baru buat akun FB Pro dan belum tahu sistemnya kayak gimana, jalannya seperti apa, kemudian bisa dimonetisasi dan terima gaji. Alhamdulillah, selamat datang di akun ini. Insya Allah, konten kali ini kita akan bahas tentang menargetkan monetisasi selama 3 bulan ke depan. Dan teman-teman, sebenarnya hanya ada 3 inti saja yang harus kejadian di akun teman-teman semuanya agar teman-teman mendapatkan undangan monetisasi. Hanya 3 saja teman-teman. Enggak muluk-muluk sampai belasan atau bahkan sampai puluhan, ada yang teman-teman pernah bahas di FB. Ini hanya 3 saja yang perlu teman-teman harus terjadi di akun teman-teman semuanya, dan ketiga ini akan kita bahas ya, akan saya rangkumkan dengan bahasa yang sederhana. Teman-teman silakan simak kemudian aplikasikan. Itu aja syaratnya teman-teman, dan insya Allah teman-teman bisa lihat perubahannya 3 bulan ke depan ya. Video ini saya upload tanggal 15 Januari. Kalau 3 bulan ke depan mungkin sekitar bulan 4 ya teman-teman, insya Allah itu sudah monetize, asal teman-teman terapkan 3 hal ini. Oke. Yang pertama adalah perkembangan akun yang signifikan. Jadi ini hal yang pertama teman-teman. Jadi Facebook itu kan merupakan sebuah sistem. Jadi dia itu membaca pergerakan perkembangan akun-akun mana yang signifikan. Misalnya dari segi followers. Kalau misalnya 3 bulan terakhir followers kita nambahnya hanya 100 atau 200, kayaknya mohon maaf teman-teman ya, itu kayak nggak masuk dalam kriteria Facebook. Jadi dalam 3 bulan terakhir minimal followers kita nambah itu 2.000 sampai 3.000 followers teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau dapat undangan monetisasi. Ya mungkin banyak teman-teman di luar sana yang 3 bulan terakhir followersnya nambah itu 500 sampai 1000-an dapat. Tapi itu sebagian kecil teman-teman. Tapi sebagian besar teman-teman yang dapat undangan monetisasi itu di angka 2.000, 3.000 ke atas teman-teman. Kecuali teman-teman yang nonton video ini mungkin followersnya sekarang udah 5 ribuan ke atas atau 10 ribuan ke atas, maka teman-teman target untuk followersnya ini mungkin ratusan pun juga insya Allah bisa dapat ya. Kemudian yang kedua, bukan hanya perkembangan follower saja ya, tapi juga perkembangan penonton dari konten-konten. Kalau misalnya dalam 3 bulan terakhir ini video kita nge-stuck di angka ratusan saja penontonnya teman-teman, kayaknya ini agak susah. Karena Facebook itu sistem, ketika ada konten kita yang kemudian FYP ataupun viral, maka sistem akan dengan cepat membaca pergerakan akun kita, bahwa akun kita berkembang. Dan dari konten-konten yang viewers atau penontonnya tinggi itu yang bisa menggerakkan sistem Facebook dan kemudian memberikan undangan monetisasi teman-teman. Makanya kenapa akun-akun kecil itu yang viewersnya sedikit itu lama banget terbaca oleh sistem, karena itu teman-teman agak susah ya. Sama ibaratnya kalau kita manggil orang dengan suara yang kecil, itu dia nolehnya lambat ya. Tapi kalau kita manggil dengan suara yang keras, maka dia akan lebih cepat noleh atau balik ke kita. Sama juga kayak sistem Facebook, kalau followersnya kecil, itu agak susah kita membuat Facebook itu noleh untuk ngelihat akun kita bahwa kita itu pantas. Tapi kalau misalnya viewers atau penonton kita gede-gede, ada 10 atau 20 konten misalnya yang tembus 50 ribuan atau ratusan ribu penonton, maka ini dengan cepat sistem akan ngelirik akun Facebook kita kemudian memberikan undangan monetize. Nah ini teman-teman ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, insight dari komentar dan juga like ini harus berkembang. Bukan hanya followers dan juga viewers, tapi juga yang komentar, yang like harus rame juga di akun-akun kita teman-teman. Tapi kalau misalnya penonton dari konten kita ini ramai, maka komentarnya juga dengan otomatis akan bertambah sih teman-teman. Insya Allah yang ketiganya akan ngikut. Nah ini hal yang pertama yang teman-teman coba usahain, ini terjadi pada akun teman-teman semuanya. Oke? Itu ya teman-teman. Ini yang pertama. Ini yang paling urgent, yang paling penting banget harus terjadi di akun Facebook teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, bertambahnya kualitas konten yang diupload. Jadi ini adalah syarat kedua yang harus terjadi juga di akun teman-teman semuanya. Jadi jangan nggak mau keluar dari zona nyaman, jangan hanya mau mengupload konten yang itu saja. Harus bertambah kualitas konten kita teman-teman. Dan kualitas konten yang dimaksud ini bukan hanya kita ngupload konten itu dari HP iPhone atau dari HP-HP mahal. No, kualitas konten yang dimaksud di sini ya dari pengambilan gambarnya, pengambilan audionya, gimana kita isiin audio, caranya yang bagus seperti apa agar bisa dikonsumsi oleh audiens dengan cara
yang lebih nyaman, yang lebih rapi. Nah, semuanya itu akan diajarin di kelas-kelas yang tadi saya tunjukin di pamflet ya teman-teman. Tapi kalau kita bisa siasati sendiri, kita pelajari di konten-konten orang, maka teman-teman nggak perlu gabung kelas, teman-teman pasti akan bisa membuat konten teman-teman berkualitas dengan sendirinya. Dan usahakan setiap harinya skill konten editing kita itu harus bertambah minimal 1% aja teman-teman. Insya Allah 2-3 bulan itu kita sudah akan menjadi konten kreator yang ahli dalam skill editing dan lain sebagainya ya. Insya Allah teman-teman. Nah ini yang kedua ya, kualitas konten kita harus bertambah. Kemudian yang ketiga, ini juga hal yang paling urgent, yang paling penting adalah bebas pelanggaran dari Facebook selama 3 bulan terakhir. Kalau kita targetin akun kita dimonetize dalam 3 bulan ke depan, maka usahakan 3 bulan ke depan itu kita nggak pernah kena pelanggaran, teman-teman. Kalau kita kena pelanggaran sekali, ya memang banyak sih teman-teman yang tetap diberi undangan monetize, tapi kemungkinannya sangat kecil ya, sangat sedikit ya teman-teman. Saya juga nggak tahu, karena banyak teman-teman di luar sana yang viewersnya udah tinggi, followersnya nambah, tapi kena teguran beberapa kali itu agak susah teman-teman. Makanya kalau misalnya kita udah kena teguran, udah kena pelanggaran, kita hapusin dulu konten yang itu, kemudian kita start lagi. Anggap aja kita baru mulai lagi dari nol. Dan targetin lagi 3 bulan ke depan kita bebas dari pelanggaran, dari penggunaan musik dan lain sebagainya. Nah, makanya teman-teman yang bingung itu bisa belajar di kelas ini tentang penggunaan musik yang aman dan editing yang lainnya, semuanya akan diajarin di kelas ini di 3 bulan ke depan. Makanya teman-teman yang mau bergabung silahkan langsung aja chat di kelas yang tadi. Saya juga termasuk salah satu orang yang insya Allah langsung memantau perkembangan akun teman-teman semuanya. Nah teman-teman, itu adalah 3 hal sebenarnya yang intinya atau yang paling urgent harus terjadi di akun Facebook teman-teman semuanya kalau mau akun teman-teman ini dimonetize dalam 3 bulan terakhir, dalam 90 hari ke depan. Coba aplikasikan itu teman-teman, nggak perlu ikut kelas atau kursus apapun kalau teman-teman bisa mensiasati sendiri konten teman-teman semua. Oke, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.